Dan saya sudah bicara terbuka mengenai risiko-risiko itu dengan istri, dengan anak-anak. Jadi saya sudah terbuka mengenai aspek itu ya kepada publik selama setahun 2 tahun terakhir ini. Saya sih sedih mendengarkan ini Pak Tom, sebab sebagai politisi ya, harusnya ini menjadi sebuah agenda besar bagi kita, bahwa seharusnya kita tidak membahasakan atau berbicara atau membayangkan seperti yang Anda sampaikan tadi. Tidakkah pilihan adalah sesuatu hak dari setiap orang? Saya misalnya memilih A, itu kan hak saya. Betul. Selama saya tidak melakukan tindakan pidana kan, Betul, gitu ya. betul. Kalau begitu situasinya kan berarti kenapa banyak orang yang mau jadi menteri? Pertanyaan yang sangat bagus, Pak. Tapi kita ambil satu contoh lagi ya, Pak Akbar. Saya merasa terpanggil untuk bicara perkara ini ya, karena ini dampaknya besar ke investasi, which is bidang saya, Iya. ya kan. Kasusnya Pak Nadiem Makarim, mantan Menteri Pendidikan di periode 2019-2024. Betul, betul. Kebetulan dia pakai pengacara yang sama, ya, seperti yang saya pakai dalam perkara saya. Ya, jadi kebetulan sangat mudah untuk saya mengakses substansi materi daripada perkara Pak Nadiem. Ya. Dan saya tidak begitu kenal Pak Nadiem. Ya, saya tidak dekat dengan beliau ataupun keluarga beliau. Ya. Sebelum dia masuk penjara juga ketemu palingan 2 kali, 3 kali, cuma berpapasan di acara begitu ya. Saya juga nggak punya kepentingan apa-apa. Saya nggak punya saham Gojek atau apa seperti itu ya. Cuman ini dampak ke sentimen investor luar biasa. Ya, karena suka tidak suka ya, Gojek atau yang resminya di bursa dicatat sebagai GoTo, itu ya boleh dibilang salah satu referensi utama. Referensi utama investor, terutama investor internasional ya, soal perusahaan muda ya, startup yang dibangun oleh anak-anak terbaik bangsa ya, anak muda yang cemerlang ya, yang kemudian berhasil menjadi sebuah platform yang luar biasa ya, menjadi layanan esensial bagi puluhan juta warga kita ya, sudah IPO, sudah tercatat di bursa efek ya. Dan ini sangat-sangat dipantau oleh investor luar negeri ya, terutama apa yang sedang terjadi dengan Pak Nadiem ya. Dan balik lagi, kalau misalnya substansi materinya menunjukkan bahwa dia memang bersalah, saya kira investor justru akan tepuk tangan ya. Kalau misalnya memang bersalah ya harus ada keadilan ya kan, harus ada penegakan hukum. Tapi balik lagi, konstruksi hukumnya terlalu, jadi kesulitan untuk cari kata-kata yang sopan, Pak Akbar. Boleh mengatakan apa saja di sini? Terlalu semerawut, terlalu konyol, ya. Jadi dan ini membuat saya jadi mengingat kembali sedikit trauma dari perkara saya sendiri juga, ya, di mana konsep-konsep dijungkir balik, diputar balikan, ya. Misalnya ya, dalam perkaranya Pak Nadiem, ya kan. Ada tuduhan bahwa konversi hutang menjadi saham, ya, kira-kira 500 miliar rupiah, ya, itu adalah uang yang masuk ke kantongnya Nadiem. Ya. Padahal bagi semua dunia usaha itu sangat-sangat jelas, itu aksi korporat, yaitu transaksi antar korporasi. Ya, nggak ada keterlibatan individu di situ. Ya, baik direksi, komisaris, pemegang saham, ya. Itu sebuah mekanisme normal di dalam perusahaan, sekali, gitu, sangat normal sekali. Okay. Ya, dan memang justru dengan ada uang masuk, ya kan, untuk melunasi hutang tersebut, ya kan, pertama masuk dalam bentuk suntikan modal, ya kan, kemudian uang itu langsung keluar lagi, ya, untuk melunasi hutang tersebut. Itu memang mekanisme konversi hutang menjadi modal, menjadi saham yang sesuai undang-undang PT dan peraturan turunannya. Ya, jadi justru dengan menggunakan mekanisme itu, grup Gojek patuh pada undang-undang PT, ya, bahwa jumlah utang yang dikonversi menjadi modal itu kan jadi investasi, malah dibilang merupakan korupsi. Ya, padahal setahu saya dalam persidangan juga diakui,
ya semua pihak